Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika, pelajaran yang sangat menyenangkan sedunia ya, sangat dirindukan, sangat dinantikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar ya, terutama belajar matematika, karena matematika itu penting untuk dipelajari. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau tanya dulu tugas yang kemarin, sudah semua? IPA 5? Halo? Sudah semua belum? Halo? Suara Bapak terdengar tidak? Dengar, Pak. Dengar. Tugas yang kemarin, yang 2 itu, udah pada upload belum? Kalau saya udah. Udah, ya. Baik. Kalau sudah, berarti kita tinggalkan dulu ya yang materi minggu lalu. Kita lanjut. Materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu ya, karena masih sama materinya, itu tentang persamaan garis singgung. Kemarin atau minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan sebuah persamaan garis singgung jika titik singgungnya diketahui. Nah, sekarang kita lanjut, kita pelajari bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung jika yang diketahuinya adalah gradiennya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis singgungnya? Mari kita simak. Kita simak. Sebentar, Pak, aktifkan kembali. PPT-nya masih sama kayak minggu lalu ya. PPT-nya masih sama. Terlihat ini? Terlihat belum layarnya? Masih loading, Pak. Masih loading. Udah lihat. Apa yang kamu lihat? Persamaan garis singgung. Garis singgung lingkaran. Gambarnya apa? Buah apel. Salah. Bapak mah bikinnya sebenarnya buah mangga. Yang terlihat di kamu apel ya? Emang? Oh, di Bapak bikinnya mangga. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting persamaan garis singgung. Oke, ini sudah. Kita lewat saja yang sudah. Sebentar. Kalau tidak salah, terakhir itu sampai contoh ketiga ya. Sampai contoh ketiga ya. Bentar, kita lewatkan dulu. Ini sudah. Yang ini, kalau tidak salah, sampai sini betul? Ya, Pak. Ya, oke. Kita lanjut, berarti submateri yang berikutnya. Ingat, minggu lalu kita belajar mengenai cara menentukan persamaan garis singgung jika yang diketahuinya adalah titik singgungnya. Tapi bagaimana kalau ternyata di soal itu yang diketahui adalah gradiennya? Bagaimana cara menentukan persamaan garis singgungnya? Nah, simak. Ini dia materinya. Nah, yang kedua ya. Jika diketahui gradien garis singgungnya M, misalkan ada 2 buah garis nih. Dalam hal ini garisnya garis 1 dan garis 2 atau G1 dan G2 sama-sama belum diketahui persamaan garisnya atau persamaan garis singgungnya. Ya, terhadap lingkaran L, kita ambil lingkarannya yang berpusat di A, B. Yang diketahui gradiennya, kita sebut gradiennya di sini adalah M. Maka persamaan garis 1 dan garis 2 atau G1 dan G2 dapat dicari dengan langkah-langkah berikut. Langkahnya sama seperti minggu lalu ya. Jadi persamaan garisnya kalian substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi persamaan Y sama dengan MX ditambah N ini kalian substitusikan ke persamaan lingkaran dengan mengganti nilai Y-nya ini, hanya nilai Y ya. Nilai Y-nya ini dengan MX plus N. Kemudian kalian uraikan sehingga menghasilkan kesimpulan sebuah rumus ya. Bapak tidak jelaskan di sini penguraiannya ya karena panjang sekali. Dan itu sebetulnya kalian tidak butuhkan ya. Yang penting kalian tahu cara
menguraikannya, cara mensubstitusikannya, sehingga setelah disubstitusikan persamaan garisnya ini ke lingkaran, hasilnya adalah ini. Nah, Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus, kurang lebih plus minus ya, kali R akar pangkat 2 dari 1 ditambah M kuadrat. Nanti nilai B, nilai A, nilai M, nilai R, ini kita ganti sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Nah, kira-kira gambarannya begini. Ini ada lingkaran ya, bulat ya, yang pusatnya itu di A, B. Nah, di luar lingkaran atau di ada dua buah garis, sebutlah G1 dan G2. Garis G1 dan G2 ini dua-duanya menyinggung lingkaran di dua titik singgung yang berbeda. G1 dan G2 belum memiliki persamaan garis. Tetapi ada satu kuncinya antara G1 dan G2, yaitu apa? Gradiennya sama. Nah, kalau gradiennya sama, maka kedua garis ini bisa kita cari persamaan garisnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang tadi setelah kita substitusikan persamaan garisnya ke lingkaran dengan mengganti nilai Y-nya, diperoleh ini ya, Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus dikali R kali akar pangkat 2 dari 1 plus M kuadrat. Nah, ini adalah rumus persamaan garis singgung dengan gradien M untuk lingkaran yang berpusat A, B. Seperti ini lingkarannya. Ya, ingat lingkaran itu ada 3 macam. Ada yang berpusat di A, B, ada yang berpusat di 0,0, ada yang lingkaran dalam bentuk umum. Nah, kalau ini rumus untuk lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, bagaimana jika lingkarannya berpusat di 0,0? Nah, rumusnya berbeda sedikit. Apabila lingkarannya berpusat di 0,0, ya, maka rumusnya Y sama dengan MX plus minus dikali akar R dikali akar pangkat 2 dari 1 plus M kuadrat. Nah, ini kira-kira persamaan garis singgung dengan gradien M jika lingkarannya adalah yang berpusat di 0,0. Kalau yang di A, B, ini Bapak tuliskan kembali. Kalau di A, B, rumusnya ini. Nah, Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R dikali akar pangkat 2 dari 1 plus M kuadrat. Sementara dua lingkaran dulu. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Materinya ini aja nanti akan kita olah. Kita akan banyak belajar contoh supaya kalian lebih paham. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya, pelajari contoh berikut. Pak, sajikan 2 contoh saja cukuplah hari ini. Yang penting kalian paham. Simak. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5. Jika gradien garis singgungnya 2. Nah, sebelum kita menginjak ke pembahasan, Bapak tanya dulu terlebih dahulu ini pusatnya berapa? Lingkaran ini pusatnya berapa? Min 1, plus 3. 1 sama plus 3. Ya, min 1 dan plus 3. Ya, betul ya. Ingat, selalu berkebalikan ya. Kalau persamaan itu plus, kita ambil yang negatif. Ya, betul. Pusatnya adalah min 1,3. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya? Halo? 5.
5 jari-jari. 5 kuadrat. 25 ya, Pak? Kok 5 kuadrat? Kan ini rumusnya itu X plus X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 5 itu nilai dari R kuadrat. Nah, yang Bapak tanya jari-jarinya berapa? Akar 5, Pak. Ayo, ada yang tahu jari-jarinya berapa? Akar 5. Akar 5, betul. Akar 5, Pak. 5 itu nilai dari R kuadrat. Berarti kalau ditanya R-nya doang ya akar 5. Nah, sekarang garis singgungnya berapa? Garis singgungnya berapa? 2. Betul. Berarti kita unsur-unsurnya sudah kita ketahui semua. A-nya Dua ya, min, ya 2. A-nya min 1, B-nya plus 3, R-nya akar 5, M-nya 2. Udah, unsur-unsurnya itu aja yang akan kita substitusikan. Maka karena kita sudah tahu unsur-unsurnya, ya, kita kerjakan, masuk ke rumus. Nah, rumusnya ini kan, ingat karena lingkaran ini berpusat di A, B, rumusnya pakainya yang ini ya, jangan yang satunya ya. Rumus yang satunya itu dipakai jika lingkarannya berpusat di 0,0. Nah, berhubung ini lingkarannya berpusat di A, B, maka rumusnya ini. Kalian tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang tadi sudah kalian cari ke rumus. Ya, yang kalian rubah itu berarti nilai B, nilai M, nilai A, nilai R. Kalau Y dan X-nya nggak usah dirubah-rubah. Nggak usah diganti-ganti maksudnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Tinggal kalian substitusikan. Simak. Y min B rumusnya ya. Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar pangkat 2 dari 1 plus M kuadrat. Berarti menjadi Y min 3. Karena B-nya tadi 3 ya. Ingat B-nya 3, A-nya min 1. Ya. Berarti Y min 3 sama dengan M-nya karena M-nya 2 ya tulis 2. Dikali X. X tetap nggak dirubah-rubah. A-nya tadi adalah min 1. Min kali min kan jadi plus ya. Ini kan min A. Min 1 jadi plus. Plus minus. Karena R-nya adalah tadi akar 5. Maka kalian tulis akar 5. Dikali akar pangkat 2 dari 1 plus berapa? 2. 2 kuadrat. Pahami dulu ini. Nilai-nilai yang sudah kalian cari tadi. Sudah Bapak substitusikan ke rumus. Paham ya? Untuk ini paham ya? Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Paham, oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, tinggal kita sederhanakan. Menjadi, lihat yang 2 nih. 2 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Berarti 2 dikali X, 2X. 2 dikali 1, 2. Plus minus akar 5 dikali 1 plus 2 akar 2. Jadi berapa nih yang ada di dalam tanda akar? Jadi berapa? Akar 5. Akar 5, betul. Maka menjadi seperti ini. Tuh. Akar 5 dikali akar 5 berapa ya? 5. 5, betul. Nah, sekarang lihat. Kalau persamaannya sudah seperti ini, nih, min 3 yang di sebelah kiri sama dengan ini, min 3 nih, ya. Pindahkan ke sebelah kanan. Ingat, min, pindah ruas jadi plus. Jumlahkan dengan angka 2. Jangan dengan yang ini ya, dengan angka 2. Maka menjadi seperti ini. Bentar. Nah, kalian bisa lihat. Min 3-nya pindah ke sebelah kanan menjadi plus. 3 plus 2 jadi 5. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan 2X plus 5 plus minus 5. Ini belum selesai. Ya. Karena ada tanda plus minus di sini, berarti ada 2 nilai yang berbeda. Jadi nanti persamaan garis singgungnya ada 2. Persamaan garis singgung yang pertama bagaimana? Persamaan garis singgung yang pertama silahkan kalian ambil yang positif. Nanti yang kedua kalian ambil yang negatif. Nah, seumpama kita ambil dulu yang positif, persamaan garis singgungnya. Maka kalau diambil yang positif, nilainya jadi berapa? Y sama dengan 2X plus 10. betul, 2X plus 10 nih. Ya, 2X plus 10. Berarti Y2-nya berapa? 2X. 2X. Betul. Paham?
Paham, Pak. Paham ya, mudah ya, mudah untuk dicerna ya. Jadi Bapak ulangi, karena dia nilainya persamaannya ada plus minus, berarti ada 2 persamaan garis singgung yang harus kalian cari. Pertama, kalian ambil yang positifnya dulu atau yang negatifnya dulu, bebas. Yang penting dua-duanya ada. Setelah ambil yang positif atau negatif, baru yang berikutnya ambil yang sisanya. Nah, bisa dipahami ini ya, gampang ini mah ya. Nah, kira-kira dari contoh soal nomor 1 ini, adakah bagian yang mau kalian tanyakan? Bebas, ayo sok. Daripada dipendam di dalam hati, bingung, silakan tanya saja. Yuk, bagian mananya boleh? Bebas. Ayo. Halo. Nanyanya gak usah malu-malu. Bebas nanyanya. Ya, daripada diem baik. Halo. Kalau diem baik berarti tandanya paham ya, mudah-mudahan ya. Paham gak nih? Amin, insya Allah, Pak. Insya Allah paham ya. Berarti dilanjut aja. Iya. Ya, oke. Baik. Contoh kedua. Simak baik-baik. Nah, langsung contohnya ke persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Woi, loncat. Berarti yang kalau persamaan lingkaran dalam dengan pusat 0,0 mah gampang ya, babari banget. Nah, sekarang langsung loncat ke yang bentuk umum. Nah, kalau ada soal begini, simak. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 10Y plus 19 sama dengan 0. Jika gradien garis singgungnya min 3. Nah, sama seperti tadi. Bapak tanya dulu. Lingkaran ini pusatnya berapa? Halo? Lingkaran ini pusatnya berapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Halo? Mi, pusatnya berapa, Mi? Ayo, lupa ya. Berarti kalian boleh buka-buka lagi catatannya yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dalam bentuk umum, cara mencari pusat. 2,5. Ayo. 2,5. Dari mana taunya 2,5? A-nya dicari dulu, Pak. A-nya cari dulu dengan cara dibagi min setengah. min setengah. Betul, dengan cara dibagi min setengah. Berarti seumpama di sini terlihat X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 10Y plus 19 sama dengan 0. Berarti A-nya itu adalah pusat yang koordinat titik X-nya itu adalah min A, atau min setengah. Jadi A-nya ini kan min 4 dikali dengan min setengah. Min 4 dikali min setengah adalah 2. Nah, satunya lagi min 10 dikali min setengah adalah 5. Maka lingkaran ini pusatnya adalah 2,5. Nah, seandainya nih, tandanya Bapak rubah jadi plus 4X plus 10Y. Maka pusatnya jadi berapa? Pusatnya jadi berapa? Min 2, min 2,5 bukan? Betul, min 2, min 5. Nah, A dan B-nya udah tahu, 2,5. C-nya berapa ini? C-nya berapa? Lingkaran ini unsur min C. 19. Berapa? Min 19. C. 19. Ya. Ingat, A-nya 2, B-nya 5, C-nya 19. Yang belum ada dari persamaan lingkaran ini unsur apa? Jari-jari.
Jari-jari. Betul, jari-jari berarti kita harus cari dulu jari-jari nantinya ya. Karena pusatnya ada, C-nya ada, gradiennya ada, jari-jari yang belum ada. Maka kita nanti cari jari-jarinya dulu. Gitu ya konsep cara berpikirnya ya. Maka cara mencari jari-jarinya seperti ini, simak. Ini lingkarannya, x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Oh, terima kasih. Sorry. Nah, tadi di awal kita sudah mencari pusatnya. Maka Bapak ingatkan kembali bagi yang belum paham tadi dari mana 2,5. Ini dia. Ya, A dikali dengan min setengah. Karena A-nya min 4 dikali min setengah, min dikali min aja plus. 4 dibagi 2 jadi 2. B-nya berarti min 10 kali min setengah. Berarti min kali min plus 10 dibagi 2, 5. Maka A-nya B-nya pusatnya yaitu 2,5. C-nya berapa? C-nya adalah 19. M-nya adalah min 3. Nah, kita cari dulu. Cari jari. Nah, rumus jari-jari kan A per 4 dikuadratin. A-nya A besar ya, bukan A yang di sini ya. Ya, maksud Bapak A-nya yang di sini adalah A yang dari bentuk umum. Ini A besar, ini yang min 4 ini A besar, yang 2 ini A kecil. Ya, A besar itu min 4 kuadrat dibagi 4. Rumusnya apa begitu ya? Ditambah B kuadrat per 4. Min C, karena C-nya tadi 19, min 19. Nah, maka ada yang tahu ini berapa uraiannya nih? Min 4 pangkat 2 berapa? 16. Berapa min 4 pangkat 2? 16. 16. Kemudian min 10 pangkat 2? 100. 100 ditambah 16 berarti 116. Dibagi 4. 116 dibagi 4. Dikurangi 19. Ya, kamu hitung sendiri nanti ya. 116 dibagi 4 dikurangi 19. Bapak sudah punya hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah akar 10. Nah, akar 10. R-nya itu akar 10. Kalau kita bicara R kuadrat ya berarti tinggal akar 10 dipangkatin 2 jadi 10. Tapi kan tidak kita pakai kalau R kuadrat. Yang kita pakai adalah R. Kalau R-nya sudah ada, M-nya sudah ada, pusatnya sudah ada, tinggal kita substitusikan ke rumus. Ini rumusnya. Ya, rumusnya sama. Sama seperti rumus untuk persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Ya, Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R kali akar pangkat 2 dari 1 plus M. Nah, Y min B. Y, B-nya berarti 5. M-nya min 3. A-nya 2. R-nya akar 10. M-nya yang lagi ini adalah min 3. Maka kita substitusikan nilai-nilai yang ada di atas yang udah kita cari ini, kita substitusikan ke rumus. Maka menjadi seperti ini. Y min 5 sama dengan min 3 dikali X min 2. Ingat, karena nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, maka menjadi plus minus akar 10. Akar 10 dari jari-jari ya. Dikali akar 1 plus min 3 kuadrat. Ini jari-jari. Maka menjadi, ya kita ulangi. Sampai sini paham dulu ya, sampai rumus ya. Sampai rumus lingkaran ini paham ya? Oke, lalu kita substitusikan. Kita substitusikan unsur-unsur yang sudah kita cari itu ke rumus. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah disubstitusikan, kita uraikan, kita sederhanakan. Min 3 dikali X, min 3X, min 3 dikali min 2 jadi plus 6, plus minus akar 10. Kali akar pangkat 2 dari 1 plus min 3 pangkat 2. Yang ada di dalam akar ini berapa nilainya ini? Akar 10.
akar 10. Emang soal ini didesain supaya gampang ya. Namanya juga contoh ya. Nah, akar 10. Ini menjadi min 3x plus 6 plus minus akar 10 dikali akar 10. Jadi begini ya. Oh, pahamin dulu. Y min 5 sama dengan min 3x plus 6 plus minus akar 10 kali akar 10. Nah, kalau sudah, langkah apa yang kita lakukan lagi kalau sudah? Kita sederhanakan. Min 5 yang sebelah kiri ini, kita pindahkan ke sebelah kanan. Min 5 jadi plus. Jadi berapa? 11. Betul, 11. Maka, nah akar 10 dikali akar 10 jadi 10. Oke, bahkan menjadi seperti ini. Lihat. Tuh. Y sama dengan min 3x plus 11 plus minus 10. Plus minus berarti ada 2 persamaan garis singgung yang harus kalian cari. Pertama, bebas ya. Mau plus dulu, mau min dulu yang kalian ambil boleh. Yang penting dua-duanya kan sama. Maka persamaan garis singgung yang pertama adalah kalian ambil misalkan yang positif dulu. Kalau ambil yang positif jadi berapa? Y sama dengan min 3x plus 21. Plus 21, betul ya. Nih, plus 21. Berarti kalau ambil yang negatif berapa? Min 3x min 1. Min 3x plus 1. Iya, ini dia. Paham? Paham kira-kira? Paham. Alhamdulillah. Nah, Bapak punya soal kalau paham. Karena materinya cukup sini dulu. Bapak kasih soal. Kan masih ada sisa waktu kurang lebih 20 menit nih ya. Bapak kasih soal seperti biasa. Kalian kerjakan. Tapi nggak buat tugas dulu. Tapi hari ini. Kalian kerjakan. Nanti 10 menit setelah ini. Bapak panggil kayak kemarin. Untuk mempresentasikan atau menjelaskan di Google Meet. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bapak ambil contoh Bapak ambil soal yang gampang kok. Ini Bapak tutup dulu layarnya. Sebentar. Ngerjainnya di buku tulis, Pak. Di buku tulis aja, kalau di PowerPoint kan lama. Oke. Tapi sekarang ya, bukan buat tugas ya. Ntar. Bapak cari dulu soalnya dulu. Ini dia soalnya. Ntar. Soalnya pilihan ganda kok, tapi tetap matematika mah walaupun pilihan ganda harus kalian hitung. Tidak bisa kalian kira-kira. Bentar ya, aku buka dulu. Oke. Latihan persamaan garis singgung. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Ini pesertanya 30 ya. 6 lagi kemana ini hilangnya ini? Oke, terlihat? Terlihat tidak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Oke. Tapi bukan ini yang mau Bapak ini ya. Kalau ini terlalu gampang. Waduh, Adobe Reader-nya not working. Sebentar, Adobe Reader-nya error. Sebentar. Adobe. Adobe Reader-nya error, saudara. Kita ganti, jangan pakai Adobe Reader kalau nggak mau mah. Ini dia.
Terlihat belum? Terlihat? Halo? Terlihat, Terlihat. Pak. Oke. Hanya 2 ya. Hanya 2 dulu ya. Coba kamu kerjakan nomor, Bapak pilih yang sulit. Nomor 9 dan nomor 10. Nah, nih. Nomor 9 dan nomor 10. 10 menit selesai. 5 menit ya. 5 menit ya. 5 menit apa 10 menit? Waktu yang kalian butuhkan. Halo? Manjila, dengar suara Bapak? Man? 10 aja, Pak. 10 menit. 10 menit. Oke Ya, deh. Pak. Oke, nomor 9, nomor 10 tolong kalian kerjakan selama 10 menit. Nanti akan Bapak panggil random siapa yang presentasi atau menjelaskan. Ditulis di buku yang rapi, nanti kalian foto ya. Kalian foto sambil dijelaskan. Oke, mulai dari sekarang.